Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama, ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua ya kondisi rumah di hari Sabtu pagi ini. Cuman untuk video di belakang-belakangnya itu video campuran, karena kebetulan saya tuh emang lagi nggak punya stok video. Nah, ini ada uang, tadi saya tuh beli DO sarapan ya buat sarapan pagi. Ini posisinya emang udah jam 7 dan di bagian teras teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, berantakan, sendalnya ada di mana-mana sama sepatu kerjanya Pak suami. Nggak apa-apa deh, nanti kalau saya udah semangat banget bakal saya tatain. Untuk kondisi ruang tamu sebenarnya tuh berantakan banget mainan Alea, tapi tadi subuh-subuh pas saya bangun tidur langsung saya tatain karena saya ngeliatnya tuh kayak nggak betah gitu loh kalau ngeliat ruang tamu berantakan sama mainan Alea. Nah, ini tadi saya bikin teh karena kalau pagi-pagi nggak minum yang manis-manis rasanya itu kayak lemas banget. Terus ini saya juga ada cemilannya, cemilannya tinggal dikit. Untuk di bagian dapur ya aman sih karena semalam memang udah saya cuciin semua cucian piring. Kalau di bagian sini stok jajanan Alea ini juga masih lumayan banyak, alhamdulillah, mungkin cukup kali buat 1 bulan ke depan itu bekal buat Alea. Ya nggak ada 1 bulan sih, mungkin sekitar 2 mingguan lagi. Nah, tadi saya juga ngupasin petai 2. Ini petainya emang kurang seger-seger, tapi nggak apa-apa, yang penting ada bau petai-petainya. Nah, untuk sarapannya ini harga per bungkusnya itu 10.000. Tadi lauknya itu ada tetelan sama teri, ada ikan terinya juga maksudnya ya, terus ada mie sama ada kacang. Nah, ini lauknya. Kalau beli makanan sarapan di Karawang itu emang minimal banget harganya 6.000. Nah, kalau di kampungnya saya nih minimal banget harga 2.500 juga udah dapet sarapan yang mengenyangkan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh lagi beli sup dari sekitar 2 bulan yang lalu. Saya tuh ngidam banget pengen sup, tapi pengennya itu emang yang keliling kayak gini, bukan yang ada di KFC ataupun yang ada di mana gitu loh. Nah, alhamdulillah banget kemarin ada suara speaker supa pisang selimut, makaroni skotel, langsung lah saya berhentiin. Nah, ini saya tuh belinya 2, buat saya 1 sama buat Alea 1, biar nanti kalau pas saya makan gak digangguin sama Alea. Di dalamnya juga tadi ada kupon, kalau udah dapat kupon 15 itu bisa ditukarkan sama 1 makanan, terserah pengennya itu apa. Di bagian dalamnya sih simple banget ya, supnya itu cuman ada jagung, ayam suwir, kayak gitu aja, tapi rasanya nikmat. Nah, di hari Kamis kemarin saya juga beli jajanan. Untuk jajanannya ini namanya itu crepes. Saya nyebutnya crepes aja lah ya. Ini harganya juga murah meriah. Yang saya beli itu ada rasa susu, coklat sama keju, harganya 4.000. Kemarin saya belinya 2, buat saya 1 sama Alea 1. Karena kan posisinya Pak suami saya tuh emang lagi shift pagi, jadi apa-apa kalau beli ya cuma 2. Nah, kalau misalkan di rumah ada Pak suami saya ya biasanya saya beli apa-apa itu ya serba 3. Oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk menu sarapan di hari Kamis saya tuh masaknya kayak gini aja, bener-bener simple banget. Saya pengen bikin orek tempe sama yang ngedadar telur gitu. Pokoknya kalau buat menu sarapan pagi-pagi pas Pak suami saya itu lagi shift pagi, saya nggak mau yang ribet-ribet. Yang penting itu di atas meja makan ada sarapan, betul apa betul? Dan alhamdulillahnya Pak suami saya juga nggak protes sih, saya masakin apa aja gitu. Yang penting bagi Pak suami saya dari rumah itu udah sarapan. Untuk tempenya saya pakai setengah papan. Nah, ini saya irisin kayak gini ya, kayak korek api, cuman ya nggak terlalu panjang, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Untuk bawang-bawangannya udah saya kupasin biar nanti saya tinggal ngirisin aja. Jadi di video kali ini nggak panjang-panjang ya durasi waktu saya lagi masak. Ini saya lagi ngegoreng tempe, pakainya itu minyak yang emang sedikit sih, nggak usah banyak-banyak ya, biar nanti nggak terlalu berminyak banget orek tempenya.
Nah, untuk bumbu orek tempenya di sini saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus saya juga pakai serai dan juga salam. Untuk si dadar telurnya nanti bakal saya kasih bawang merah sedikit aja, nggak usah banyak banget. Teman-teman yang ngedengerin suara saya, mungkin kali ini suara saya agak kayak kurang semangat gitu kali ya, karena emang suaranya itu pelan banget dan agak susah gitu mau ngomong suara yang kayak biasanya, entah kenapa gitu. BTW sambil saya masak, di sini saya juga pengen nanya dong sama teman-teman semua yang pernah hamil anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ataupun yang sekarang lagi hamil kayak saya. Kira-kira teman-teman itu setiap hari kayak sering banget nggak sih ngerasa pusing? Kalau ada yang kayak gitu, ayo komen dong di bawah biar saya tahu gitu. Ya emang sih pusing pada ibu hamil itu termasuk kayak normal karena ya satu bawaan bayi, karena mungkin kecapean juga ataupun faktor yang lainnya, asalkan tensinya itu normal dan juga HP-nya itu normal. Nah kalau tensi saya tadi saya tensi sendiri kan, karena emang kok tumben banget ini pusingnya nggak sembuh, padahal saya udah minum paracetamol, udah saya pakein kayu putih. Biasanya mah kalau saya udah tidur malam nih pusingnya itu sembuh. Nah tadi pagi itu kok kayak belum sembuh, masih ada walaupun sedikit gitu loh pusingnya. Pas saya tensi sendiri, itu tensi saya emang agak lumayan rendah 100/80, tapi saya emang belum periksa HB. Insya Allah niatnya hari ini pengen periksa HB gitu, kali-kali HB saya tuh rendah karena emang saya tuh akhir-akhir ini ya sering banget pusing. Ya lebih tepatnya semenjak saya tuh hamil, saya tuh emang sering banget ngerasain pusing. Beda banget waktu saya tuh lagi hamil Alea. Kalau hamil Alea saya hampir nggak pernah pusing, tapi ya kayak gitu waktu saya hamil Alea saya makannya itu emang susah banget sampai umur 9 bulan, dan saya juga ngerasain mual muntah sampai umur kehamilan 9 bulan mendekati persalinan. Mungkin karena pas hamil Alea saya nggak masak sama sekali, terus juga kalau misalkan pengen beli makanan ya tinggal beli aja. Kalau pas hamil Alea saya kan emang seringnya tuh rebahan ya, karena kan nggak ada yang diurusin. Kalau ngurusin rumah ya paling nyapu doang, karena kan emang lantainya nggak kotor. Nah kalau untuk hamil yang kedua ini emang banyak banget kan yang diurusin, apalagi kan Ale sekarang udah sekolah. Misalkan saya nggak masak, kasihan gitu sama Aleanya, misalkan harus beli makanan terus di luar. Terus saya juga kasihan gitu sama Pak suami, misalkan Pak suami harus beli masakan di luar terus gitulah. Makanya saya kuat-kuatin ya, alhamdulillah sih saya kuat gitu. Cuman entah kenapa gitu, kok hampir setiap hari saya tuh pusing. Kira-kira ada yang samaan nggak sih sama saya? Kalau ada yang samaan, komen ya di bawah biar saya tuh tahu. Nah kalau perbedaannya hamil pertama sama yang kedua, kalau yang kedua ini Masya Allah tabarakallah alhamdulillah saya tuh bener-bener kayak nafsu makan. Jadi saya mual muntahnya itu emang cuman 2 mingguan kemarin aja. Seneng kan kalau ibu hamil itu nafsu makannya itu banyak. Nggak kayak waktu saya hamil Alea, makan dikit aja langsung mual, langsung muntah gitu loh. Tapi ya itu keluhan hamil yang kedua ini, saya tuh emang kayak sering ngerasa pusing terus. Oke lanjut lagi ya ke videonya. Tadi masakan saya udah selesai, saya cuman masak orek tempe aja sama dadar telur. Dan lanjut lagi, ini saya tuh lagi nyetrika. Untuk video nyetrikanya juga saya percepat biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Waktu saya nyetrika ini emang di lain hari lagi ya, cuman ya lagi-lagi videonya saya satuin aja biar ada di durasi 11 menit. Kalau lagi ngelihat nyetrika kayak gini terus saya percepat, beneran deh ngelihatnya itu enak banget ya. Tapi sebenarnya kalau dirasain beneran deh lama banget ya. Mungkin ada kali ya saya nyetrika sekitar 45 menitan. Pengen cerita lagi nih sama teman-teman semua, kalau saya tuh lagi ngeliat TikTok atau lagi ngeliat video apa gitu ya, kan sering muncul tuh di beranda saya. Kadang ada orang yang lagi hamil kebo, Masya Allah, saya ngeliatnya tuh kayak seneng banget. Kok bisa ya hamil kebo, hamil nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ngerasain mual muntah, makan ya tetap lahap walaupun itu lagi trimester pertama. Rasanya itu kayak pengen banget ya kayak gitu, tapi kan ya udahlah dinikmatin aja ya, namanya juga dikasihnya kayak gini. Tapi beneran Masya Allah saya salut banget sama ibu-ibu yang hamilnya itu kebo, saya acungkan jempol karena emang bener-bener hebat banget sih menurut saya.
Lanjut lagi sambil saya nyetrika, di sini saya juga pengen sharing lagi nih sama teman-teman semua. Kira-kira teman-teman yang nontonin vlog saya, yang orang Kosambi kah ataupun yang orang mana, pernah nggak sih ada yang lahiran di kliniknya Dr. Krismawan? Kalau ada yang pernah lahiran di sana, ayo komen dong di bawah biar saya tuh tahu gitu. Gimana sih lahiran di sana? Apakah enak? Apakah gimana gitu? Soalnya saya tuh ya walaupun masih lama, tapi kadang saya udah memikirkan ya kira-kira saya tuh pengen lahirannya itu di mana gitu loh yang emang enak. Mungkin kalau lahirannya di kampung saya udah tahu kali ya saya tuh mau lahirannya di mana, di klinik mana ataupun di rumah sakit mana. Tapi berhubung saya tuh lahirannya insya Allah nanti di Karawang, jadi saya lagi nyari-nyari kira-kira yang enak itu emang di mana. Ayo dong buat teman-teman semua yang emang merantau di Karawang ataupun yang orang Karawang, tempat melahirkan yang enak itu di mana? Ayo komen di bawah biar saya tahu. Ya walaupun sebenarnya nggak ada yang enak sih kalau pas lagi proses melahirkan tuh. Ya udah sampai sini aja ya video saya. Maaf kalau kali ini banyak banget sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.